Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi rahimakumullah di channel YouTube Andi Khalifah Minang Onesiawi. Perjumpaan kita kali ini adalah menanggapi undang-undang yang disahkan oleh DPR RI Komisi 2 yang digagas oleh Partai Amanat Nasional atas nama Bapak Gus Pardi Gaus. Berikut seluruh yang mendukung Undang-Undang ABSSBK sebagai hukum positif di NKRI ini. To the point, saya pribadi menolak undang-undang tersebut. Beberapa alasan menolak adalah ABSSBK tidak bisa diposisikan di bawah hukum tata pemerintahan dan ranah hukum tata pemerintahan tidak berhak mensahkan. Semoga dapat dipahami. Dan saya pribadi ingin menggugat Gus Pardi Gaus dan seluruh orang-orang yang mendukung ABSSBK itu menjadi undang-undang. Hamba menggugat karena leluhur dikhianati. Hamba menggugat karena keturunan saat ini menjadi korban. Hamba menggugat karena keturunan yang mendatang telah dibahayakan posisinya. Ya, yang jelas-jelas saja yang kena imbas, yang kena bahaya adalah keturunan ranah Minang dari Eriantau Jawa Pasisya dimanapun ada berada, terutama di luar Minang. Baik, mungkin ada yang kurang jelas kenapa saya menolak, itu beberapa alasan, dan saya tambahkan lagi alasan. ABSSBK ujungnya adalah kitabullah. Dan kitabullah tidak menjadi ideologi NKRI ini. Sementara kitabullah disahkan sebagai undang-undang bagi Provinsi Sumbar. Bagaimana menurut antum sekalian? Apakah keturunan saat ini merasa lebih cerdas daripada leluhur? Ada MTKam 1932, dia tidak pernah ada makan Bung Hatta, almarhum Bung Hatta, almarhum Agus Salim dan lain-lain. Muhammad Yamin tidak pernah mengusulkan undang-undang ABSSBK. Jika Gus Pardi Gaus dan seluruh orang Minang memang merasa lebih cerdas dari leluhur, hadapi saya berdialog tatap muka langsung. Untuk dipahami oleh para korban imbas undang-undang ABSSBK ini disahkan, ya, dan sesuai penyampaian barusan, ABSSBK adalah ajaran khilafah, adalah ajaran agama Islam murni. Apa jadinya jika bentrok dengan hukum tata pemerintahan? Jadi si Gus Pardi Gaus ini 1000%, 100% mengadu domba Provinsi Sumbar dengan DKI atau dengan seluruh warga NKRI. Jadi orang-orang Minang yang di berbagai perantauan akan siap-siap terusir karena menganut ajaran khilafah murni. Ajaran khilafah murni adalah khilafah itu adalah Al-Quran. Dan ajaran khilafah pasti dia suatu saat akan mempunyai khalifah, akan mempunyai imam, dan akan mempunyai negara sendiri, aturan dan susunan sendiri. Jadi lebih jelasnya, ulah orang-orang dungu diposisikan Minang ini seperti akan mengkudeta NKRI, seperti akan merevolusi, seperti akan mendirikan negara sendiri. Ya. Dan adat Basandi Sarak itu adalah kulimah tauhid, sarak dalam ABS. Dan sarak Basandi Kitabullah itu adalah Al-Quran dan Hadis. Sementara ini disahkan menjadi undang-undang. Dan undang-undang tersebut
pasti akan direalisasikan. Saat direalisasikan, maka bentroklah orang-orang yang paham apa itu ABSSBK. Akan bentrok dengan orang kental 3 ciri munafik yang hanya merumuskan, yang hanya sebatas ucapan, sebatas tulisan ABSSBK tersebut sebagai undang-undang. Jadi sebelum segala sesuatu terlambat, sebelum orang Minang terusir dari berbagai perantauan, mari kita gugat Gus Pardi Gaus. Saya berdiri paling depan. Karena dipastikan Gus Pardi Gaus ini ada 4 kemungkinan. Yang pertama, dia bodoh, dia tolol. Yang kedua, dia ini mengadu domba Minang dengan NKRI. Yang ketiga, dia ini menjadikan komoditas ABSSBK, ya, dan atau memaksa nenek mama untuk mengkudeta, merevolusi. Kenapa bisa begitu? Karena dituntut nenek mama itu konsekuensinya sumpah jabatan Panghulu Datuk. Dituntut untuk konsisten Al-Quran dan Hadis, memberlakukan hukum Islam. Ya. Dan yang keempat, orang-orang dungu yang menyimak konten channel YouTube saya secara diam-diam mengambil kesimpulan jangan dilanjutkan, akan berakibat seperti Gaus, seperti si Gus Pardi Gaus ini, ya, Pak Junadi Didi yang YouTube dan lain-lain. Jangan hentikan berbicara tanpa mengerti apa yang diucapkan. Sudah terlalu banyak saat ini orang-orang yang berpenampilan rapi, berpenampilan muslim, tetapi sesungguhnya dia durjana. Jadi janganlah lagi memperhatikan ucapan, pencitraan, penampilan, ya. Cukup diperhatikan perbuatan orang tersebut. Ucapannya itu sesuai enggak dengan apa yang dia perbuat. Itu yang penting sekarang. Sudah terlalu banyak pendusta, penjual ayat-ayat Allah, penjual bahasa ABSSBK. Dan itu rata-rata dari keturunan Minang. Ya, 082179045777. Ditambah lagi statement Dr. Andus Haji Fauzi Bahar yang ngaur, bisa-bisanya manusia mengharamkan manusia lain menginjakkan kaki di Minang. Tambah lagi Sayuti Datuk Raja Punggulu mengadu domba Minang dengan istilah Pati Ambalau dengan menyetujui dualisme. Tambah lagi Rauda Taib, Profesor Rauda menyebarkan berita dusta Istana Pagaruyung di Tanah Datar. Tambah lagi makam dusta besar di Pariangan. Ya, memutarbalikkan fakta sejarah sangat banyak di Minang itu. Dan rata-rata ketua Kerapatan Adat Nagari, ada buktinya di konten channel saya ini, mengakui membutuhkan program kaderisasi alih generasi dan penyadaran. Mereka awam. Ada 5 poin, bisa saya kirimkan nanti lewat PDF. Ya, ada beberapa puluh orang bisa saya kirim. Itu bukti tertulis, beliau berstempel basah mengakui kepada saya awam. Dan saudara-saudari tahu siapa bawahan seorang ketua kan? Itu minimal 500 orang unsur Panghulu Datuk Pendito Malin Monti Dubalang di suatu kanagarian. Jadi 83 orang atau 50 orang ketua Kerapatan Adat dikali 500 orang. Itulah orang-orang awam di Minang. Dan marilah kita gugat Mak Kati alias Musrada Rizal, karena dia hanya menebarkan dusta, hanya penipuan, pembohongan, menipu kampus Sunan, ya, sehubungan dengan nama-nama yang menetapkan hukum adat sebatang panjang. Ya, dan marilah kita mulai memanfaatkan hukum tata pemerintahan yang memang benar-benar membela untuk pemajuan penguatan nilai-nilai adat dan budaya. Marilah kita pakai hukum ranah tata pemerintahan untuk membela adat dan budaya. Karena di pasal 18B ayat 2 intinya adalah penguatan dan pemajuan nilai-nilai adat dan budaya. Jadi sekarang sudah banyak oknum-oknum yang memundurkan dan melemahkan nilai-nilai adat dan budaya, dan itu bertentangan dengan hukum tata pemerintahan NKRI. Ya, jadi yang di ranah adat tolong perhatikan. Jadi di wilayah masing-masing silahkan dirintis grup WA, ya. Silahkan dirintis grup WA di wilayah masing-masing. Tidak ada kata terlambat. Undang saya ke grup WA tersebut dan kita bahas hukum tata pemerintahan yang membela penguatan dan pemajuan nilai-nilai adat dan budaya. Ya, ambo asal Kanagarian Kacang, Kabupaten Solo, tapi Nanau Singkara, berdomisili di Bandar Lampung Kota. Ya. Jadi hukum tata pemerintahan sudah terlalu banyak pemain hukum tata pemerintahan, sudah terlalu banyak pemain hukum adat yang menjadikan cuman sebagai komoditas. Ya.
Mari kita hentikan ulah orang-orang bodoh ini yang nanti akan berakibat seperti di Papua yang seperti dahulu dibantai orang Minang. Ya. Jadi tolong dibagikan sebanyak-banyaknya konten ini, saudara-saudari akan mendapatkan pengalaman yang baru. Ya. Dan itu tadi nomor telepon sudah saya tinggalkan 082179045777 itu HP biasa plus WA. Ya, kita hentikan Buya Gursizar Gazahar yang cuman bermanuver, Buya Jelita Fatullah yang cuman bermanuver. Akhirnya kita yang kena imbas. Ya, dulu tidak ada rumah makan kena pajak, akhir-akhirnya gini. Dulu tidak ada orang Minang kena diskriminasi, sekarang kena diskriminasi. Ulah siapa? Ulah orang-orang Minang Dungu yang mengomentari aktivitas politik. Urusan politik, urusan negara dia tanggapi dengan pola pikir agama. Dan urusan adat dan budaya dia tanggapi juga dengan pola pikir agama. Nah, dan lebih parah lagi, urusan adat dia tanggapi dengan urusan budaya. Ya, semoga dapat dipahami. Sudah banyak oknum-oknum yang berbuat begitu. Seperti contohnya Kendi. Kendi itu aturan dan susunan hidup bernegara. Lagian di Minang itu kalau ditanggapi urusan Kendi dengan pola pikir agama Islam, di Minang itu banyak terjadi kemusyrikan, mengantaukan pisang ke atas rumah gadang, belum lagi tinggam, biriang, gayuang. Belum banyak ajaran moksa yang dilanjutkan di Minang itu. Jadi orang-orang Minang yang dungu-dungu jangan sok suci. Ya, belum pernah ada hukum ABSSBK berlaku di Minang. Belum pernah. Nah, begitu. Ya, jadi tiada lain, utamakanlah program kaderisasi alih generasi dan penyadaran. Terima kasih, Mamak John Pandu mewujudkan acara mengundang seluruh tokoh masyarakat peduli adat dan budaya atas nama tim Radio Serape Minang, tim kami, tanggal 18-19 di Arosuka Solo. Mudah-mudahan Bupati Wali Kota di provinsi seluruh 19 kabupaten kota di Sumbar tolong dilakukan acara ini. Dan kita lakukan uji kelayakan seperti kami melakukan di Kabupaten Solo. Dan seluruhnya nenek mama Kabupaten Solo dipastikan gagal pikir, gagal paham. Makanya sampai saat ini Kubuang Tigo Baleh dan lain-lain selalu ribut. Karena oknum-oknum seperti Mama Muhammad Rusli itu tempat terjangnya harus dihentikan. Karena dia pemain kotor selama ini. Cukup berkas-berkas semuanya untuk menuntut beliau. Jadi seperti Mama Muhammad Rusli, seperti Datuk Tenso, ya, yang menjual ulayat untuk Usbasulu menjadi kantor Karapatan Adat Nagari dan menjadikan kantor Elkam di tanah wakaf di samping Lubuk Sikarah untuk menjadi kantor Elkam. Itu sangat menyalahi aturan. Belum lagi lahan seenaknya saja gadai jual minimal 500 hektar di Kabupaten Solo. Itu pemain-pemainnya grup-grup Rusli semua. Jadi antum yang Dinas Kebudayaan yang kemenakan Rusli tolong camkan baik-baik. Ya, di saat ranah hukum berbicara Anda tidak bisa lagi mundur. Jadi insya Allah sekarang insya Allah kami bekerja sama dengan Mamak Batungki Ameh dan beberapa orang yang nenek mama arus kanan di Kubuang Tigo Baleh, kami akan menggugat kalian semua. Camkan itu baik-baik. Jadi sebelum kami berbuat, cepatlah dihubungi Mamak Bagido Tanameh atau hubungi Ambo. Karena karena ini sudah sangat rawan, ya. Ditambah lagi Gus Pardi Gaus ini membuat ABSSBK menjadi undang-undang. Dia menghinakan ABSSBK. Kenapa dia menghinakan? Dia itu tidak salah karena cuman dia itu bodoh, dia tidak mengerti apa itu ABSSBK. Dicampur pula ABSSBK dengan adat dan budaya, dicampur pula ABSSBK dengan adat selingkah negari, itu tidak ada hubungannya. Adat bahasa di Sara itu kelima tauhid, Sara bahasa di Kitabullah, Al-Quran dan Hadis. Di mana letak nilai adat istiadatnya? Di mana letak budayanya? Tidak ada sama sekali. Itu bukti Gus Pardi Gaus bodoh. Ya. Terima kasih. Tolong dipelajari, tolong dibuka deskripsi konten ini. Jika tanpa membuka deskripsi, saudara-saudari dipastikan gagal paham. Karena satu konten tidak cukup untuk menyentuh makna apa yang dimaksud seseorang. Ya, silahkan dimasuki deskripsi konten ini. Jangan cuma simak selengkapnya video. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tolong dicamkan baik-baik, tolong dibagikan, ya. Ya, sebelum terlambat selemah-lemahnya iman, sebelum orang Minang terusir dari berbagai perantauan, ulah gara-gara hukum khilafah murni dijadikan undang-undang oleh
Gus Pardi Gaus. Kenapa saya bilang khilafah murni? Karena Al-Quran dan hadis itu adalah khilafah murni. Khilafah adalah hukum, aturan dan susunan. Khilafiyah adalah perbedaan pendapat. Khalifah adalah pemimpin suatu kaum, suatu golongan. Kalau di Nasrani namanya pastor, ya. Kalau terus tambah lagi namanya khilafatul. Khilafatul adalah tempat berkumpul orang-orang muslimin. Nah, khilafatul muslimin ini sekarang lagi dibabat. Ada 400 cabang dan ada kurang lebih 60 sarana pendidikan dinonaktifkan saat ini. Kasihan sekali anak-anak itu. Ada yang sudah 3 tahun, 4 tahun susah dia mau masuk sekolah negeri. Nah, begitu ya. Moga saudara-saudari maklum, saya transparan. Silahkan dimasuki konten channel YouTube ini, ya. Silahkan dimasuki konten channel YouTube ini. Alamat transparan. Saya tunggu di sini ya. Sebelum orang Minang kena diskriminasi, ulah seluruh Indonesia ini tahu Minang itu menganut khilafah murni dan hukum tata pemerintahan sangat menentang khilafah. Nah, sangat menentang khilafah. Karena kita ini dalam pola pikir beragama tidak bisa memakai salah satu hukum agama. Sementara Gus Pardi Gaus menetapkan menjadi undang-undang salah satu aturan dan susunan agama. Baik, tolong dibagikan ke DPRD masing-masing. Semua orang Minang tolong dibagikan. Ini kita dibahayakan, posisi kita bahaya oleh orang dungu yang bernama Gus Pardi Gaus. Jadi saudara-saudari yang seperti Mulipa Channel, Junaidi Didi dan lain-lain, jangan cuma mengambil konten dari narasumber tanpa bertanya terlebih dahulu. Jangan lancang mengambil kesimpulan sendiri, terutama dari konten channel YouTube saya. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Tolong jangan tertipu lagi oleh penampilan-penampilan yang sok suci, ya, yang sok beradat, yang sok beragama. Tolong jangan tertipu lagi. Sudah banyak. Marilah kita rebut lagi